Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yaitu dengan membahas jurnal penyesuaian akuntansi dagang. Nah, pada jurnal penyesuaian akuntansi dagang, dia tuh ada perbedaan dengan jurnal penyesuaian akuntansi jasa. Kalau di jurnal penyesuaian akuntansi dagang, dia ada dua pencatatan itu ikhtisar laba rugi dan juga pencatatan metode HPP yaitu harga pokok penjualan. Nah, sekarang kita akan masuk dengan yang pencatatan ILR atau ikhtisar laba rugi. Kita catat lagi identitas perusahaannya, tanggal, nama akun. Nama akun ini sebenarnya yang nomor 1 sampai nomor 9, dia sama dengan pencatatan di jasa. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, jasa masih sama. Nah, debit kreditnya juga harus tetap diisi, harus balance. Kemudian nomor referensi ini bisa kita isi sendiri sesuai dengan nomor akun. Setiap akun ini seperti K111 beban mulai dari nomor 6 dan seterusnya. Kemudian seperti nomor 10, inilah yang dimaksud dengan pencatatan ILR atau ikhtisar laba rugi. Kenapa dibedakan? Karena ILR ini kan laba rugi selalu berkaitan dengan transaksi perusahaan mengenai laba ruginya. Nah, eee, untuk mempermudah, ILR ingat aja IPPI, berarti ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang, kemudian persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi. Nah, di sini kita masukkan ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang, nominalnya sebesar persediaan barang dagang di awal periode tersebut. Kemudian kita buat lagi persediaan barang dagang pada ILR atau ikhtisar laba rugi sebesar nominal persediaan barang dagang yang akhir. Jadi, persediaan barang dagang yang awal tadi udah ditutup. Nah, kemudian eh, dilanjut nanti di kertas kerja, hasilnya tinggal persediaan barang dagang yang akhir, supaya hasilnya tidak double gitu. Jadi hasilnya tetap rinci dan tepat gitu. Nah, kemudian itu yang ikhtisar laba rugi, cukup mudah kan? Nah, kemudian kita masuk ke yang jurnal penyesuaian HPP, metode HPP atau metode harga pokok penjualan. Nah, di sini kan ya seperti sama yang tadi, sebenarnya nomor 1 sampai nomor 9 ini sama dengan metode ILR, tetap sama saja. Yang membedakan ya ini, pencatatan persediaan barang dagangnya. Nah, kalau ini tetap aja isi sendiri lagi manual. Eh, Kemudian debit kreditnya juga harus balance. Nama perusahaannya juga, jangan lupa. Baru nomor 10 kita masuk ke metode pencatatan persediaan barang dagang secara HPP. Nah, bedanya HPP dengan ILR, pada HPP bukan cuma persediaan barang dagang saja yang dicatat, namun lebih lengkap lagi. Ada akun persediaan barang dagang, ada akun pembelian, ada akun beban angkut pembelian, ada retur pembelian dan pengurangan harga, ada potongan pembelian. Nah, jadi dengan metode HPP ini sebenarnya lebih rinci. Lebih rinci dia dijabarkan masing-masingnya. Nah, metode HPP ini juga seakan menutup akun-akun yang ini, akun-akun yang di sisi kredit ini. Nah, jadi seperti ini, persediaan barang dagang awal di kredit, pembelian kredit, beban angkut pembelian di kredit. Jadi yang di kredit ini untuk menutup akun-akun ini, ketiga akun ini. Kemudian supaya dia tetap balance, jadi di HPP lah yang dibuat di sisi debitnya. HPP di sisi debitnya, HPP sebagai jumlah dari ketiga akun ini, supaya tetap balance antara debit dan kredit. Nah, kemudian dibuat juga di eh, untuk supaya nggak kosong gitu kan, maksudnya. Jadi yang persediaan barang dagang akhir tetap harus dicatat dong. Nah, persediaan barang dagang akhir, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian pada HPP. Jadi ini bisa langsung kita ambil semua nominalnya ini sebenarnya dari neraca saldonya. Itu biasanya dibuat dalam soal. Seperti ini kan di soal udah ada tuh neraca saldonya. Jadi kita tinggal masukkan nominalnya ke jurnal penyesuaiannya.
Setelah kita masukkan, nominalnya, kan tetap harus ada tuh yang bikin balance. Nah, pasangannya yang ketiga akun ini adalah HPP. Makanya sebenarnya pencatatan metode HPP ini lebih rumit namun lebih rinci dari metode yang ILR. Nah, kemudian ini kan hasil dari, akumulasi ketiga akun ini supaya tetap balance. Nah, balance-nya berarti 81.100 ini kan dalam ribuan rupiah. Nah, itulah mengenai pencatatan jurnal penyesuaian metode HPP dan juga metode ILR. Jadi ini semua itu harus tetap dicatat dan biasanya memang ini sudah ada di soal, ingat ya sudah ada di soal. Jadi itu harusnya, kita yang menganalisis soal harus lebih teliti. Nah, ini juga jangan lupa akumulasinya ini harus harus teliti, jangan ada yang tidak terhitung. Harus balance juga ke debit dan kredit. Jadi semua itu harus kita perhatikan dalam akuntansi ini. Nah, sekianlah video mengenai jurnal penyesuaian. Jika masih ada yang, kurang paham atau kurang dimengerti, langsung aja komen ataupun, eee, PC gitu. Terima kasih.